历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, ketika Qin Yang dan yang lainnya sedang tidur nyenyak, saat itu juga suasana di Akademi Dewa terasa lebih menegang. Kamu bilang, Qin Yang memilih barang-barang ini? Benar. Dekan Tian An melambaikan tangannya dan berkata, berikan semuanya padanya. Dekan? Su Tongtian langsung terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Para murid lainnya hanya memilih teknik spiritual, pil spiritual, dan energi spiritual yang sedikit lebih berharga, jadi tidak masalah memberikannya kepada mereka. Namun, Pandong Sword Jue adalah teknik yang selalu ditinggalkan oleh para murid setelah mencoba. Teknik ini terlalu berbahaya. Selain itu, pil Guanhai adalah obat yang menutup Qihai, dan selama ini terkenal sebagai pil berbahaya. Dan pedang naga berjongkok. Su Tongtian menghela napas dan berkata, pedang itu memang kuat, tapi sudah rusak. Lebih buruknya lagi, pedang itu bisa melahap pemiliknya. Tidak apa-apa. Dekan Tian An kembali melambaikan tangannya dan berkata, apapun yang dia inginkan, berikan saja. Baik. Su Tongtian tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, di Akademi Dewa, keputusan akhir ada di tangan Dekan Akademi Tian An. Satu hal lagi, Dekan. Su Tongtian berkata lagi, Qin Yang kali ini sengaja memilih tinggal di area 36. Bagaimana menurut Anda tentang hal ini? Area 36. Ekspresi Dekan Tian An tampak aneh saat ini. Qin Yang benar-benar memiliki pola pikir yang sulit ditebak. Begitu. Perlahan, Dekan Tian An berkata, Su Tongtian, mulai sekarang, kamu tidak perlu mengurus urusan di Pavilion Ling. Mulai hari ini, kamu adalah pengelola asrama area 36. Setiap gerak-gerik Qin Yang harus kamu laporkan kepadaku. Apa? Sebagai salah satu tetua yang mengelola Pavilion Ling, dia biasanya memiliki banyak keuntungan. Sekarang, dia justru dipindahkan ke area 36 sebagai pengelola area? Ini jelas-jelas sebuah degradasi. Dekan, saya bersumpah tidak akan membocorkan sepatah kata pun tentang kejadian sebelumnya, tapi kenapa saya justru diturunkan pangkat? Wajah Su Tongtian tampak pahit. Mendengar ini, Dekan Tian An tersenyum ringan dan berkata, mungkin sekarang kamu merasa dirugikan, tetapi, siapa tahu, setelah kamu bergaul baik dengan Qin Yang, nanti aku justru harus memaksamu untuk meninggalkan jabatan ini, karena kamu sendiri yang tidak ingin pergi. Mendengar ini, Su Tongtian sedikit tercengang. Dia mengakui bahwa Qin Yang memang sulit ditebak. Mengaktifkan pilar suci 4 gajah, itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun dalam puluhan ribu tahun sejarah Akademi Dewa. Dan kali ini, hadiah yang dijanjikan Akademi, anak itu justru memilih semua benda yang terkenal jahat, yang juga cukup aneh. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang bocah berusia 16 tahun. Menjadi pengelola asrama murid jelas jauh lebih rendah dibanding menjadi tetua yang mengelola Pavilion Ling. Tetapi karena ini adalah perintah dekan, dia tidak bisa menolaknya. Setelah mengumpulkan semua barang yang diminta oleh Qin Yang, Su Tongtian tidak tidur semalaman. Keesokan paginya, Su Tongtian tiba di area 36 lebih awal. Melihat area 36 yang sepi, Su Tongtian bergumam dalam hati, aku tidak tahu apakah mereka ini ketakutan atau tidak. Sementara itu, di dalam area 36. Ketika Qin Yang bangun pagi, dia mengumpulkan Qin Hai, Lu Xuan, Sun Yu, dan Zhang Xiaoshuai. Ye Ziqing, tentu saja, sudah bangun lebih awal. Bos, kenapa memanggil kami sepagi ini? Zhang Xiaoshuai menggosok matanya dan berkata, bukankah kita sudah cukup lelah semalam? Lelah? Tentu saja, kemarin kamu pergi bersama Nona Ye. Kalian berdua pasti sibuk merencanakan sesuatu yang besar. Kenapa tidak istirahat dengan baik hari ini? Kesehatan adalah modal utama revolusi. Mendengar itu, wajah Ye Ziqing langsung memerah. Qin Yang segera memahami maksudnya dan langsung menampar kepala Zhang Xiaoshuai. Omong kosong. Qin Yang menegurnya sambil tersenyum, lalu melanjutkan, aku membangunkan kalian pagi-pagi karena sesuatu yang penting. Sambil berkata, 4 batu giok jin yang muncul di tangan Qin Yang. Apa ini? Keempat orang itu langsung terkejut. Barang yang bagus.
Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, satu untuk setiap orang, telan dan berlatih sendiri, melakukan pertapaan selama 1 bulan, dan jangan menerima tamu. Setelah kata-kata Qin Yang jatuh, keempat orang itu saling berpandangan dengan penuh kebingungan. Trik apa lagi yang dimainkan kali ini? Meskipun mereka sudah terbiasa dengan tindakan tak terduga Qin Yang, mereka tetap saja merasa penasaran. Jin Yan Yuzi bisa meningkatkan kecepatan dan pemahaman kultivasi kalian lebih dari 10 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Pikirkan baik-baik. Qin Yang berkata lagi, jika dalam 1 bulan kalian tidak naik setidaknya 3 tingkat, maka bersiaplah menerima hukumanku. Apa? Mendengar itu, Qin Yang langsung duduk, sementara Lu Xuan dan yang lainnya benar-benar terkejut, mulut mereka terbuka lebar, terdiam tak bisa berkata-kata. Naik 3 tingkat dalam sebulan. Itu bukan masalah utamanya adalah kecepatan kultivasi dan pemahaman mereka meningkat 10 kali lipat. Mereka bisa memahami peningkatan kecepatan kultivasi, tetapi peningkatan pemahaman 10 kali lipat? Bagaimana konsepnya? Pemahaman adalah fondasi bakat seseorang, dan meningkatkan 10 kali lipat. Bahkan pil ajaib pun belum tentu bisa melakukannya. Saat itu juga, Su Tongtian tiba di lokasi. Melihat 4 orang itu berdiri berjejer di kejauhan dengan ekspresi kosong, Su Tongtian tertegun. Mereka ini, jangan-jangan sudah ketakutan sejak kemarin? Su Tongtian juga terkejut. Tetua Su. Saat itu, Qin Yang melihat Su Tongtian datang, tersenyum ringan, dan melambaikan tangannya. Tetua Su, apakah kamu sudah membawa semuanya? Sudah. Su Tongtian tersenyum dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dari telapak tangannya. Cincin penyimpanan memang berharga, tetapi ada tingkatannya. Secara umum, cincin dengan kapasitas 1 meter kubik tidak terlalu mahal. Tetapi jika memiliki kapasitas 10 meter kubik, maka itu sangat berharga. Saat ini, Qin Yang mengambil cincin itu dan memeriksanya dengan cermat. Di dalam cincin, semua barang sudah tersusun rapi. Qin Yang tersenyum ringan dan menoleh ke arah Lu Xuan dan yang lainnya. Aku yang memilihkan hadiah kalian bertiga. Qin Yang tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, sebuah pil spiritual, sebuah jurus spiritual, dan sebuah senjata spiritual muncul di hadapan mereka. Qin Yang perlahan menoleh ke kakaknya, Qin Hai. Kakak kedua, aku sudah memilihkan senjata dan pil spiritual untukmu. Adapun jurus spiritual, tidak ada yang cocok untukmu di Akademi Dewa. Jika kamu melatih jurus api roh dengan baik, itu sudah cukup. Baik. Qin Hai mengangguk mantap. Ziking. Dengan kilatan di telapak tangan Qin Yang, sebuah cambuk panjang muncul. Green Scale Whip memang bagus, tapi tidak cocok untukmu setelah mencapai alam lingtai. Cambuk ini disebut cambuk pola ungu, dan ini cocok untukmu. Dengan lambaian tangan Qin Yang, tiba-tiba muncul cambuk panjang berwarna ungu. Cambuk pola ungu. Akademi Dewa memang memiliki banyak koleksi berharga, tetapi tetap ada batasannya. Cambuk pola ungu ini adalah senjata spiritual tingkat 2, dan sudah terkenal sejak lama. Ye Ziking sendiri sudah pernah mendengar reputasi cambuk ini sebelumnya. Sayang sekali bahkan murid-murid Lingtai di Akademi pun sulit mendapatkan cambuk ini. Qin Yang benar-benar mendapatkannya kali ini? Adapun pil dan formula roh, aku akan meramunya untuk kalian. Qin Yang mengangguk. Mendengar ini, ketiga orang Lu Xuan merasa iri. Keahlian alkimia Qin Yang memang luar biasa, jika tidak, bagaimana mungkin Sheng Xinhui rela menjadi anak magang alkimianya? Bos! Zhang Xiaoshuai tiba-tiba maju pada saat ini, menatap Qin Yang dengan mata penuh harap dan tersenyum lembut. Lihat aku, bisakah aku menjadi pelayanmu? Pemandangan ini langsung membuat beberapa orang merasa mual. Pergi! Qin Yang membentak. Aku akan berlatih tertutup selama 1 bulan. Menatap kelima orang itu, Qin Yang berkata dengan serius, setelah keluar dari pelatihan, jika hasilnya tidak seperti yang kuharapkan, maka kalian akan menderita. Baik. Kelima sosok itu pergi satu persatu. Saat ini, Su Tongtian hanya menatap Qin Yang dan tersenyum. Tuan Muda Qin, Kepala Akademi telah memberi perintah. Mulai sekarang, aku akan menjadi tetua yang bertanggung jawab atas area 36. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, tinggal perintahkan saja. Sulit membayangkan seorang ahli di alam roh, seorang tetua yang duduk di posisi tinggi,
akan begitu rendah hati kepada seorang murid dalam akademi. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Baiklah. Qin Yang tidak banyak bicara. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku harus mencari tempat tinggal dan membuat beberapa pengaturan. Baik. Pada saat ini, Qin Yang mengeluarkan Panlong Sword Jue, Crouching Dragon Sword, dan Guan Haidan. Tunggu, Tetua Su. Qin Yang tiba-tiba berbicara. Ada apa? Tolong bantu aku. Qin Yang tersenyum tipis. Membantu? Apa yang bisa aku bantu? Kamu pasti tahu sesuatu tentang asal-usul Crouching Dragon Sword, bukan? Qin Yang berkata dengan tenang, untuk membuka pedang ini, ia harus melihat darah terlebih dahulu, jadi biarkan aku meminjam sedikit darahmu. Apa? Su Tongtian tertegun. Untuk membuka pedang ini, harus melihat darah terlebih dahulu? Omong kosong macam apa ini? Mengapa dia belum pernah mendengarnya? Su Tongtian hanya tahu bahwa Crouching Dragon Sword diciptakan untuk menelan pemiliknya. Banyak murid, tetua, dan bahkan ahli telah mencoba memiliki pedang ini, namun hampir puluhan orang telah dimakan olehnya. Akhirnya, pedang ini menjadi pedang jahat yang ditakuti banyak orang. Tetua Su, tetap diam. Pada saat ini, Qin Yang, dengan pedang patah di tangannya, langsung bergerak. Dengan cetar, goresan darah muncul di lengan Su Tongtian. Crouching Dragon Sword, yang terlihat berat dan kuno, perlahan memancarkan cahaya, aliran darah merembes ke dalam bilah pedang. Tuan Qin. Su Tongtian ingin marah, tetapi mengingat keterampilan pedang Qin Yang menakutkan, dia menahannya dengan paksa. Tuan muda Qin, pedang ini akan memakan tuannya dan menelanku. Tidak akan. Qin Yang tersenyum dan berkata, gunakan darahmu untuk membuka pedang ini. Menggunakan darah untuk membuka pedang. Ini bukan sekadar menggunakan pedang, ini seperti mempertaruhkan nyawanya. Banyak murid dan tetua sebelumnya telah mencoba mendapatkan pedang ini, tetapi hampir semua dari mereka mati atau menjadi gila. Tidak ada yang memiliki akhir yang baik. Namun, Qin Yang tetap tenang. Perlahan, dari bagian pedang yang patah, bilahnya mulai tumbuh kembali. Pedang patah tumbuh kembali. Su Tongtian benar-benar terkejut, dan dia melupakan bahwa pedang itu masih sedang menyerap darahnya. Tiba-tiba, Crouching Dragon Sword bersinar terang, dan pedang yang sebelumnya patah berubah menjadi pedang panjang yang utuh. Berhasil! Qin Yang memegang pedang panjang itu, yang memiliki panjang 3 kaki 7 inci. Pada bilahnya, ukiran naga tampak berkilauan. Pedang Crouching Dragon ini mengandung kewibawaan kekaisaran, bagaimana mungkin ia akan memakan pemiliknya? Qin Yang menatap Su Tongtian dan tersenyum tipis. Terima kasih, Tetua Su. Tetua Su sekarang menjadi pengelola area 36. Keamanan area ini bergantung padamu. Karena kamu membantuku membuka pedang ini hari ini dan kehilangan darahmu, terima kasih atas kerja kerasmu. Mendengar ini, Su Tongtian merasa tidak senang. Qin Yang sebenarnya bisa menggunakan darahnya sendiri. Bukan aku tidak mau menggunakan darahku sendiri, hanya saja aku takut sakit. Takut sakit? Su Tongtian benar-benar ingin menendangnya. Seorang ahli bela diri, hanya tergores sedikit, lalu mengatakan takut sakit? Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana Qin Yang bisa mencapai level ke-9 alam Linghai. Namun, aku tidak meminta bantuan Tetua Su secara cuma-cuma. Qin Yang tersenyum dan berkata, ini adalah biji teratai giok biru dan batu sumber ametis. Aku pikir dua benda ini sangat berharga bagi seseorang di alam roh. Selain itu, Tetua Su akan tinggal di area 36 mulai sekarang. Sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasmu, aku tidak akan memungut batu roh darimu. Memungut batu roh? Apa maksudnya? Su Tongtian benar-benar bingung. Namun, biji teratai dan batu kecubung di hadapannya memang sangat berharga. Bahkan di alam roh, benda-benda ini dianggap sebagai harta karun. Su Tongtian tersenyum dan berkata, Tuan muda Qin, lain kali, jika ada kesempatan seperti ini lagi, panggil aku. Aku tidak takut kehilangan darah dan air mata. Setelah mengatakan ini, Su Tongtian berbalik dan pergi. Qin Yang tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkin saat ini Su Tongtian tidak mau tinggal di area 36, tetapi suatu saat nanti, bahkan jika dia diusir,
dia tidak akan mau pergi. Begitu vena spiritual di tempat ini menyebar, seluruh area 36 akan dipenuhi aura spiritual, yang pada akhirnya bisa dibandingkan dengan formasi pengumpulan roh tingkat 4, atau bahkan lebih dari itu. Membiarkannya tinggal di sini tanpa membayar batu roh? Dia pasti sangat senang. View. Qin Yang menghela napas. Apa yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Langkah selanjutnya adalah berlatih dalam pengasingan. Dia telah mencapai level ke-9 alam Linghai, dan target berikutnya adalah terobosan ke alam Lingtai. Latihan 9 kehidupan dan 9 dunia membuat Qin Yang memahami bahwa langkah ini tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. 9 lautan roh dapat dikatakan sebagai fondasi yang menghubungkan energi spiritual dalam tubuh seorang pejuang. Namun dalam laut roh, membangun Lingtai seperti meletakkan batu besar di atas fondasi, menekan fondasi, membuatnya lebih stabil. Namun, pada langkah ini, jika tidak dilakukan dengan baik, akibatnya bisa fatal. Qin Yang GG. Saat Qin Yang hendak kembali ke dalam rumah, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Xiao Fei. Mu? Suara Qin Yu terdengar bersamaan pada saat ini. Kalian berdua akhirnya datang. Melihat mereka berdua, Qin Yang tersenyum tipis. Tuan Qin. Sheng Xinrui saat ini mengenakan jubah merah, dan saat melihat Qin Yang, dia membungkuk memberi salam. Baik, bagaimana perkembangannya? Meskipun kemampuan alkimia saya meningkat, tanpa bimbingan Tuan Qin, sulit untuk berkembang lebih jauh. Mendengar ini, Qin Yang berkata dengan ringan, nanti kita bicarakan, aku akan membantumu menjawab beberapa pertanyaan. Baik. Mendengar kata-kata ini, secercah cahaya melintas di mata Sheng Xinrui. Dia menantikan ajaran Qin Yang setiap saat. Xiao Fei, apakah kamu sudah berlatih sesuai dengan teknik spiritual yang diberikan oleh kakak Qin Yang? Ya. Ling Xiao Fei melambaikan telapak tangannya dan berkata dengan bangga, Xiao Fei sekarang sudah mencapai tingkat kedua di alam Lingtai. Luar biasa, lebih baik dariku. Aku bisa melindungi Qin Yang GG. Ling Xiao Fei tertawa. Mu. Xiao Qing, si lembu hijau, maju ke depan. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.